Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kribo dan penonton, balik lagi di podcast Jurnalistik Semanja. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Asabik dan rekan saya. Hai, Rizky Ramadhani. Pada kali ini kami akan memandu berjalannya podcast. Nah, yang akan dibintang tamu oleh 3 civitas semanja yang berprestasi, teman-teman. Nah, kalian kira-kira penasaran gak sih siapa itu bintang tamunya? Kalau kalian penasaran, langsung aja nih kita sambut Kak Anme, Kak Ciswanto, dan Kak Ruri. Oke guys, ini adalah bintang tamu kita pada sore kali ini. Kita semua kan sudah cukup familiar ya sama kakak-kakak yang berprestasi saya ini. Ya ampun, kalian semua ini benar-benar membanggakan SMA ini. Berlebihan. Nah, kami tuh penasaran nih, Green Generation tuh berfokus pada isu-isu lingkungan kan. Nah, masalah-masalahnya itu berfokus pada apa sih, Kak? Aku mungkin ya. Karena kemarin temanya itu aksi untuk lingkungan sekolah, jadi kita tiga-tiga ini tuh membawa satu programnya masing-masing. Dimana program aku tuh program biopori. Aku komposter. Kalau aku diet pasti. Nah, itu fokus program kita. Isunya itu kalau aku sendiri karena bau tidak sedap yang ditimbulkan sama makanan. Kalau Ciswanto Kalau itu aku isunya kayak banyak sekali gitu sampah-sampah organik yang menumpuk di tempat pembuangan akhir. Nah, sehingga kan kita harus bisa mengelola gitu. Jadi saya berpikiran untuk menjadi komposter gitu, teman-teman. Ruri itu Kalau aku pribadi kan sampah plastik itu udah melekat banget ya sama kita. sama pasti. Iya, bener banget. Di depan kita malah udah ada yang sama plastik. Melekat sekali. Sedangkan dampak dari plastik itu lumayan merusak lingkungan banget gede guys, itu efeknya udah- kan. dan terasa juga Berkepanjangan. kan. Sekarang di laut udah banyak plastik. Iya. Sedangkan biota laut itu butuh oksigen, butuh asupan nutrisi dari laut, dari rumahnya gitu. Kita sebagai manusia kan harus cepet-cepet tanggap gitu. Kalau nggak kita siapa lagi coba? Nah, itu betul sih, betul banget. Jadi itu tuh tujuan dari Green Generation. Iya, itu Sebenarnya bukan tujuan bukan sih, tujuannya salah sih, satu langkah. salah satunya. Iya. Fokus kita sekarang itu dulu. Salah satu langkah dalam apa ya, kan kita nggak mungkin kan secara berskala nasional menerapkan ini semua, tapi kalau nggak mulai dari diri sendiri yang Anme yang menerapkan biopori untuk mengajak seluruh civitas, saya yang membuat kayak komposter yang untuk mengajak civitas, dan Rudi membuat diet plastik untuk seluruh civitas, itu kan salah satu langkah lah ke depan untuk kita bisa menjaga bumi ini gitu. Mulai dari hal yang kecil dulu gitu. Sebelum mulai yang Iya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Iya. Iya. Gitu. Nah, sebelum lanjut lebih jauh nih Kak, apa sih latar belakang berdirinya generasi hijau? Latar belakang berdirinya Green Generation. Jawab, Ruri. Ruri boleh? Mungkin aku bisa jawab gini. Dulu kan dari dulu tuh sebenarnya banyak ya organisasi lingkungan, organisasi yang bergerak di bidang lingkungan tuh banyak. Greenpeace Tapi dan sebagainya. lahirnya Green Generation itu yang aku tahu itu dari anak-anak muda guys, dari seusia kita gitu guys. 14 tahun juga. Presiden Green Generation itu mulai mendirikan Green Generation itu usia 14 tahun ya teman-teman. 14 tahun mulai diri. Dia itu punya keinginan kuat buat berdampak buat lingkungannya. Dulu kan mereka mulai itu di Balikpapan. Nah, sekarang bisa menyebar se Indonesia Sampai ke Indramayu. Ya, tekad awalnya itu untuk berdampak untuk lingkungan. Iya. Karena mungkin ya mereka greget lah ya lihat lingkungan yang mulai rusak gitu. Ya, kalau bukan mereka ya siapa lagi? Kalau nggak gara-gara mereka mungkin kita nggak bakal join Green Generation sekarang. Betul Kan? banget. Apalagi kan kayak permasalahan sampah dari Sabang sampai Merauke kan berbeda-beda. Banyak banget, Kak, Green itu. Generation itu kayak Solusinya. iya gitu, kayak Wadahi. kita tuh kayak di Indramayu ada apa nih, di Bandung ada apa nih, kan kita kan latar belakangnya beda-beda, ada yang pegunungan, ada yang dataran Pesisir. tinggi, dataran rendah dan sebagainya gitu. Di tiap itu kan pasti masalahnya beda-beda. Salah satu kayak apa ya gitulah, kayak kenapa kita diciptakan DG gitu. Ya untuk Menyatukan. mengatasi lingkungan yang rusak ini intinya. Terus tantangannya kakak-kakak nih pas membuat kayak gitu gimana awalnya? Banyak ya say. Banyak setiap Langsung gitu ya kayak apa namanya, setiap kita melakukan sesuatu yang baru atau mungkin Iya. sesuatu yang orang lain ini nggak banyak minatnya, pasti bakal iya. ada. Kan ada Iya, yang banyak. appreciate dari orang sekitar Kalau apalagi. satu kata ya, kata SDM. SDM. Oh Nah, iya SDM. emang. Nah, kalau kita gini loh.
kalau kita mempunyai kebijakan, kita mempunyai program-program, tapi tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang baru. memadai gitu ya. Itu kayak percuma kan? aja gitu. Tantangan terbesar adalah SDM. Susah banget nyamain perspektif kita sama orang-orang kan. Susah banget ngubah orang Sebenarnya, gitu. jangan jauh-jauh ke kita bikin Green Generation Indramayu atau kita join di Green Generation Jawa Barat, tapi kita di Green Generation Semanja aja mungkin masih banyak kekurangan, masih banyak kayak kesulitan gitu guys. Pas kita sebenarnya kita kan nggak yang sebagai founder ya. Foundernya itu ada Pak Padil, ada teman-teman kita terdahulu, ada kakak kelas kita. Nah mereka tuh cerita pas bikin ngelahirin Green Generation Semanja aja itu tuh nggak semuanya minat gitu. Karena mungkin banyak yang FOMO kayak kebanyakan apaan sih di Green FOMO. Generation Pengen gitu. kayak Masuk aja, asal masuk, terus tinggalin nggak ngapa-ngapain. Iya, Numpang tapi lama orang-orang lah ya. iya, Numpang lama. Nah, gini Kak, seperti yang Kak Ruli tadi bilang, kalau di sini kan emang peminatnya sedikit ya, dan kebanyakan FOMO. Nah, apa sih motivasi kalian yang ngebikin jadi kayak terus berkembang sampai saat ini dalam memajukan generasi hijau? Siapa mau jawab? gimana Kalau aku mah gini loh, aku tadi menyoroti kata siapa ya, aneh kayaknya. Kalau nggak kita, siapa lagi? Kayak gini loh, ibarat bumi ini udah memberi kita kekayaan alam, ya kan, yang sangat banyak kan. Kita nggak menutup mata gitu kan. Ya kan, dan oksigen, dari sumber pendapatan, sumber makanan. Nah, masa kita sebagai manusia Itu itu nggak tergerak kayak gitu ya? nggak ngebantu lagi. Kalian pernah dengar nggak sih? Bumi akan alam akan kembali ke alam ya. Iya, Kalau nggak pernah. kalau nggak kita menjaga, itu kan dulu kan dunia kan kayak penuh dengan lautan kan. Kalau kita nggak kita menjaganya kan kayak pasti perlahan kayak akan kembali lagi gitu. Tapi kalau kita menjaganya pasti itu kan akan kayak malah berkembang gitu, malah kayak bagus dan lain sebagainya. Kalau itu kayak dari dalam diri aku sih, kalau dari kuliah atau Ya intinya mah feedback lah ya. Kalau kalian aja hubungan sama dua orang, iya. kalian udah effort nih ngasih segala hal, dianya nggak ngasih apa-apa malah rusak. Gimana? Wah. Sakit Ya, hati sakit lah ya hati, diri Bang. ini. Iya. Kalau aku jadi bumi udah aku nerakain aja ya Allah, udah kiamat. Satu hal lagi, mungkin kemarin-kemarin aku sempat agak turun ya motivasinya kayak aduh ini gue pulang dari JNGH mau ngapain nih gitu kan. Terus aku sempat kan ketemu sama teman-teman di sana, sharing-sharing dan lain-lain. Aku juga sempat kunjungan ke beberapa sekolah. Itu aku ngeliat di sana tuh mereka semangatnya lebih tinggi guys. Masa iya kita di daerah yang penduduknya banyak banget Jawa Barat, Padat penduduk Jawa kan? Barat. padat penduduk banget kan, itu kita nggak mau tergerak gitu, nggak mau tergerak buat berdampak. Masa iya kita yang pulang dari JNGH atau kayak semua mungkin yang nonton video ini yang sama-sama tinggal di bumi, sama-sama ngirup udara, tapi kita nggak mau berdampak buat lingkungan kita, buat apa gitu guys? Kayak apakah itu adil untuk bumi yang udah ngasih kita segalanya? Lagian kita hidup di bumi kan, kenapa coba kita rusak? Dampaknya juga buat kita lagi, balik lagi ke kita. Kalau kita yang rusak, kita dapat jeleknya juga. Jadi, ayo kita jaga, cintai, sayang. Jadi sebenarnya mah yang paling susah dalam Green Generation itu mengembangkan mindset orang-orang. Iya, Nyambung untuk kan kita. nyamain pemikiran mereka. orang yang Iya, sama kita berbeda-beda tuh ya. susah banget ya Robi. Iya. Bahkan sebenarnya hal kecil yang kita bisa lakukan tuh susah bagi mereka ya. Iya. Contohnya itu membuang sampah pada tempatnya. Kalian Itu susah. soroti lah, membuang sampah pada tempatnya itu udah dari TK nggak sih kalian? Tahu, udah dari banyak. Iya. Kita Iya tahu kan? tapi ada 2 orang yang tahu tapi tahu aja, satu tahu tapi mau. Itu tuh beda guys. Beda. Kita sama-sama tahu caranya buang sampah. Kita sama-sama tahu itu tong sampah misalnya. Iya. Tapi nggak semuanya mau guys buang tong sampah. Anehnya tuh itu, gampang kan ya Robi, tinggal Contohnya aja di sekolah ini kan masih banyak banget Iya, tuh di lapangan nih misalkan, misalkan ada event nih, aku sering lihat tuh kayak wah lapangannya banyak banget sampahnya. sering banget kan tuh OSIS marah-marah. Marah-marah. Papa Dil tiap acara tuh pasti ada apel buat bersih-bersih ya. Itu sering banget. Cuma salah satu contoh nyata kan yang ada di sini aja. Oke, jadi kakak-kakak ini kan kemarin abis mengikuti Jambore Nasional Duta Hijau ya. Iya. Nah itu tuh tempatnya di mana kak? Dan kegiatannya itu di sana kalian ngapain aja gitu? Mulai dari tempatnya dulu, Ror. Tempatnya Ya, dulu. tempatnya itu
kita di Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru. Nah, Banjarbaru itu apa namanya ibu kota Kalimantan. provinsi baru di Kalimantan Selatan. Tadinya kan Banjarmasin guys, Banjarbaru, makanya mungkin kurang familiar. Iya, Banjarbaru Awalnya juga tuh. kita kayak wah Banjarbaru. Mikirnya tuh Banjarbaru bukan ibu kota. Terus dikasih tahu sama warga lokal di situ. Tahun 2022 kemarin baru diganti di Banjarbaru. Dipisah gitu. Dan vibes kotanya asik kayak Bandung. Banget sumpah. Just fun fact di sana tuh ternyata jalan sama rumah warga tuh ternyata jaraknya 15 meter. Wow. Harus jauh banget. Iya. Karena emang tanah di sana masih luas kan ya. Terus murah juga mungkin. Masih pada kosong nih. Iya, banyak banget tanah kosong di sana. Juga kayak kota Pindah kalian. kayak wilayah-wilayah tahu kan kalian wilayah-wilayah administrasi itu jadi satu, bayangin kalian kayak apapun ada di situ, kayak misal nih kalian dari Wanguk ke mana ya contohnya Kopiah. Nah daerah itu tuh kayak daerah-daerah wilayah administrasi tuh kayak benar-benar Tata kotanya bagus lah, rapih tata kotanya demi Allah itu sih. Bagus. Terus kita acaranya itu di asrama haji. Haji. Di embarkasi Jadi sekalian manasik haji, Bu. Iya. Ya. Kita haji juga ya. Selain jambore kita ikut haji ya. Gitu, kita tuh tinggal di asrama ya. Selama 5 hari di sana gitu. 5 hari di sana. Nah, selama 5 hari tuh apa aja kan yang kalian lakukan di sana nih kan? wah banyak banget. Banyak banget kegiatannya sih. Padat Ada banget itu. Yang awal-awal pertama tuh itu GG ada Summit, GG datang-datang kita langsung GG Summit. Perkumpulan buat buat calon leader. Jadi Hmm. itu nanti kan kita di GG itu ada ketua ya, ada ketua dari provinsi, kabupaten, kota dan sekolah kayak gitu. Nah itu tuh di GG Summit itu kayak ibaratnya seminar dulu guys, kayak apa ya? untuk menyamakan gitu. persepsi, menyamakan Iya, tujuan, betul banget. sekalian dikukuhkan komitmennya di situ. Betul. Di GG Setelah Summit. itu ada opening seremonial di Balai Kota. Balai Kota Wali Kota Banjarbaru. Iya, itu Sumpah kalian main ke situ asik banget. Sumpah di depannya tuh. Waduh, di situ juga nggak ada sampah ya di balai kota. Iya. Nah di depan wali kota itu kita pernah ngadain aksi cleaning up, bersih lah. Ibarat Pak Pandawara. Lah itu kita ya. Itu melakukan aksi seperti Pandawara. Tapi kerennya tuh ya, satu karung pun kita nggak full sama sekali. Ya Allah. Coba kalau muter semanja, 5 karung aku dapat. Wow, respect tuh kayaknya banyak banget ya. Iya. Di kelompok aku tuh dapatnya lebih banyak sampah organik dibanding sampah plastik. Nah, Padahal, iya. nah kita lihat kan bahwasanya sampah organik pasti ya lagi-lagi kan ya dari pepohonan. Daun, ranting Iya. kan. Biasanya dibiarin aja juga. It's okay. Ya kan bukan Iya. tanggung jawab Iya. manusia kan, karena kan itu kan dari si Alamnya sendiri, alam bisa nerima itulah. Kalau plastik kan, plastik sedikit banget. Terus apalagi sampah-sampah berbahaya kayak residu, rokok itu nggak ada. Yang pecahan kaca itu Iya, nggak ada sama nggak sekali. ada sama sekali Ya teman-teman. ampun, keren Sumpah, main kayak Bersih itu banyak gimana banget. coba orang-orangnya keren banget. Love B3 tuh, Banjarbaru. B3 paling bahaya cuma rokok ya itu. Iya, residu rokok paling. Kayak kaleng-kaleng itu nggak ada. Nggak ada. Iya. Entah itu mereka pada membuang kaleng di mana aku nggak ngerti ya. Tapi bersih banget. Love. Ya. Setelah itu ada acara namanya project implementation. Jadi kita kan sebelum berangkat ke Banjarbaru itu kita bikin small project ya kan di masing-masing. di sekolah, di daerah gitu kan. Nah setelah itu kita bawa materi itu di presentasi kayak gitu. Jadi ada beberapa kayak pengujinya, kita masuk ke dalam ruangan, kita presentasi gitu. Kita kayak harus laporan kayak bener gak sih lo nerapin aksi lo itu di sekolah gitu. Jadi presentasi dulu di depan juri-jurinya. Yang tadi kita udah bilang Kun, kayak misal ini kan Ya. ini kan biopori. Yang awal-awal kita bilang sama biopori, diet plastik sama komposter, kita laporin lah tuh ke pengujinya. Dan banyak bintang tamu yang masya Allah super duper hebat. Ada satu itu Pak Wiratno. Iya. Siapa itu? Iya. Oh. Tuh kalau kalian suka lingkungan ya, Pak Wiratno ini dia tuh nulis banyak buat buku tentang lingkungan dan itu bisa diakses gratis di Google. Nanti deh ya, aku cari-cari dah, kirim ke kalian. Oh ya, buat kalian-kalian yang ingin tahu lebih dalam tentang lingkungan itu bisa apa tadi lihat Lihat ke websitenya Pak website Wiratno, ada banyak banget Kalian cari riset di Google buku-buku deh. tuh di situ, gratis, free tanpa biaya. tuh. Timbang kalian itu Netflix kan Ayo nggak join nih. join, ayo, Gas. jadi GG kayak aku, Iya. dapat selempang ya. Nah, terima kasih. Yuk lanjut pertanyaannya apa? Oke, selanjutnya. Tadi kan katanya Kak Dori ada perkumpulan calon-calon ketua gitu. Ya. Nah, Kak Dori ini ketua kan? Jadi gini guys. Kita tarik sejarahnya. Iya, gimana tuh Kita tarik dulu sejarahnya? sejarahnya. Menurut Kompas dan Detikcom. Bercanda guys. Jadi for your information,
di GG Indramayu itu belum ada oprek pengurus ya. Jadi harusnya kan si ketua itu diresmikan gitu di apa ya? Itu kan apa namanya? Dikukuhkan gitu sama Presiden Green Generation. Pelantikan lah. Tapi karena kebetulan belum ada kandidatnya, sebenarnya sudah ada, cuman belum kita rundingkan secara fix gitu kan di Indramayu. Jadi aku sebagai inisiator, kita sebagai inisiator, aku yang mewakili Ruri yang mewakili ya. gitu. Jadi kemarin udah dapat ini pin. Tunjukin rupiahnya. Tuh. Nah, ini yang pin yang bakal kita kasih ke ketua yang akan Ya. Ayo join jadi GG ya, bersih sapa. Join. Aku minum ya. Iya, sok silakan aja nggak apa-apa. Kasih. Tuh, itu GG Summit. Terus Ada lagi ini guys, apa tuh? GG Action. Oh, iya. GG Action Yang itu tadi, tuh yang pertama ada di depan lapangan Nurjani, sekitar lapangan Nurjani. Yang kedua kita datang ke sekolah Adiwiyata itu di SMA 4 Banjarbaru. Nah, terus setelah itu kita juga ada acara planting trees. Jadi kita nanam pohon bareng-bareng. Pokoknya ada nanam pohon, ada bikin apa ya? Pokoknya bikin kerajinan gitu. Jadi kita kan ada yang namanya program 3R. Iya, 3R, iya. Reduce, recycle. Nah, kita nggak ngelakuin recycle nih. Nah, kalian pasti nih ada fun fact ya, yang aku baru tahu juga dari sana. Recycle, kalian pasti mikir kayak recycle, mendaur ulangnya pasti jadi siapa? Jangan misal ini nih, kita daur ulang, kita cut lah jadi setengah terus jadi tempat pensil. Iya. Nah, itu kalian sebut recycle kan? Iya, recycle. No, itu upcycle. Wow. Terus gimana tuh Kak? Gimana? Jadi kalau recycle itu teman-teman ya, kita tarik dulu sejarahnya. Tarik dulu. Jadi kalau recycle kalian tuh harus misal ini sampah ini ya, kita harus bubuk dulu jadi pokoknya jadi kayak bubur. Terus kita baru bentuk lagi dan bentuknya tuh harus serupa sama kayak gini. Itu kalau itu disebut recycle. Sedangkan kalau kalian ubahnya tuh misal di-cut nih jadi setengah terus kayak dua sisinya kalian jadi tempat pensil. Nah, itu upcycle sayang. Oh, jadi ternyata beda ya. Jadi menambahkan nilai suatu barang namanya upcycle guys. Kalau recycle kan mungkin kalau dijual lagi harganya nurun kan, Iya, udah nurun. barangnya Harganya sama, bekas iya. juga ya. Kalau recycle kan harganya melonjak tinggi. karena bentuknya Ada- baru gitu, ada- variatif. Ada nilai seninya juga. Kerajinan tangan Value-nya juga, tuh kan. nambah gitu. Value nambah lebih bervariatif gitu. Dan kadang orang nggak tahu itu dulunya apa ya itu. Asal tahu jadi aja lah ya. Iya, tahu jadi tahu cantik ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi yang diomongin Kak Ruri itu kan banyak banget ya program-program yang dijalankan di sana, yang kalian lakukan di sana. Nah, apa sih program pertama generasi hijau di lingkungan Iya. masyarakat ini? Kita punya satu Simple program banget. ya. Sumpah programnya. Ya, Awal-awal sebetulnya apa itu? bukan di masyarakat tapi kita bakal bergerak ke apa ya, berdampak ke yang lebih dekat dulu gitu, yaitu sekolah guys. Sekolah, ya. Kita udah ngelakuin Eling School waktu itu ya kan, Iya. waktu MPLS kelas 10 Edukasi itu udah lingkungan sekolah. di Semanja. Yang kedua kita lakuin Eling School juga di SMP 1 Hargelis. Nah, rencana kita bakal ekspansi lagi nih yang lebih luas ke sekolah-sekolah di sekitar Indramayu. Kalau program-program awal itu kalau Green Generation terdahulu ya yang di Balikpapan itu program awalnya gampang banget cuma bertumbler. Iya, betul. Itu program awal mereka tuh bertumbler terus diikutin oleh satu desa, bayangin gimana kita ngajak satu desa untuk bertumbler itu sih program awal. Kadang-kadangnya kayak bertumbler tuh apa ya, simpel gitu. Iya, kayak klise gitu kan. Tapi banyak orang yang ngira itu ribet. Nah, walaupun terlihat klise jadi kayak malas banget orang kayak gituan tuh bawa-bawa tapi kayak gitu. dampaknya itu ternyata gede banget. Gede banget kan. Karena kalau satu orang kan bisa ngasilin 8 plastik sehari. Jajan di kantin ngasilin plastik lagi, jajan di kantin ngasilin plastik lagi. Kalau bawa tumbler kan 8 plastik itu nggak jadi ada. Iya. Sebetulnya salah satu program yang GG itu apa ya? GG itu jadiin titik berat tuh ada zero waste. Jadi guys, kita tuh nggak diajarkan untuk memakai sesuatu lagi gitu, tapi menstop pemakaiannya gitu. Jadi kan misal kita pakai plastik misalkan ya, kita tuh nggak diajarkan untuk besok beli lagi plastik, yang penting yang ini dibuang, nggak kayak gitu guys. Tapi kita menstop penggunaan plastik ini dengan cara misalnya beli minuman ini diudahin ke gelas, ke botol, jadi si plastiknya nggak digunakan kan. Gitu. Stop dari akarnya. Iya, Nyambung sama program kamu yang diet plastik. Iya. Karena itu harus dibawakan di atas. Nah, tadi
program pertamanya apa namanya? Yang Elisco. Zero. Eling School, edukasi lingkungan sekolah itu singkatannya. Nah, itu tuh kan kalian udah mencoba itu di lingkungan sekolah, kemudian di SMP juga. Nah, respon dari masyarakat sekolah itu gimana kira-kira tentang program itu? Jawab Cis. Sebenarnya di lingkungan sekolah SMP 1 Arglis ya, itu tuh mereka kayak penasaran gitu kayak kan ya namanya juga anak SMP ya kayak apa itu komposter, apa itu biopori, apa itu plastikan. Mereka kayak wah experience mereka kayak tinggi kan kayak gini kan di sana kita juga sempet simulasi komposter ya. Kayak banyak kali yang penasaran Respon mereka tuh sangat-sangat Excited ya? iya, Excited. terbuka banget. Jadi kita masukin program itu lebih mudah bisa dibilang kayak gitu. Karena anak kecil kan kayak rasa ingin taunya ya Allah Tinggi gede ya. banget kan Iya, tinggi dan gede belum banget. tahu dunia luar pas dimasukin hal-hal baru kan pasti mereka kayak Iya. kepo pengen cari tahu. Iya. Bahkan salah satu anak Nesalis sampai bilang kayak mau bikin gigi juga di SMP-nya. Lucu banget. Kayak dari hal yang Gitu kecil aja. itu impactful banget gitu buat di sana. Kayak gitu. Gila sih. Solid. Gila. Nah, terus ini Kak, biasanya ya kalian kan ini generasi hijau tuh udah cukup lama ya berdirinya generasi hijau. Nah, biasanya itu setiap organisasi atau apapun itulah, setiap pertama kali ngebangun itu pasti kan ada yang namanya kritikan atau mungkin ya orang yang nggak suka lah gitu. Gimana sih cara nih ada. generasi hijau gimana cara menangani itu semua? Sebelumnya nih sebelum aku mau ini dulu ya kayak Gak mau. hujatan yang Kakak. memang ini hujatan Mau minum yang saja sering dia. kali apa ya mungkin anak-anak GG rasakan gini kayak dasar tuang sampah ya kan parah dasar suka banget. menghasil sampah Gitu, So lingkungan banget sih padahal masih ngasilin plastik. paling apa ya pokoknya anak-anak kayak gitu kayak selalu kayak dibilang ya apa sih lo kayak sok-sokan jadi penyelamat lingkungan gitu kan kadang mereka tuh kayak nggak mikir gitu Ya, kan mereka tuh kayak bener sendiri. skeptis kayak apaan sih nih orang gitu kan. Tapi dibalik itu semua, kalau nggak ada kita, kalau kita nggak mulai gitu, mau siapa lagi? Guys, balik lagi mau siapa lagi Siapa gitu lagi kan. kalau bukan kita? Kayak biarlah mereka mau bilang apapun itu, karena yang berdampak itu kita yang mau. Kalau mereka nggak mau itu nggak apa-apa. Yang penting ada yang mulai gitu. Kalian pernah dengar nggak sih kayak orang tuh nggak bakal tahu kalau mereka nggak ngerasain dulu. Betul, Mereka nggak iya. ngerasain dampaknya dulu kan. Baru bakal itu Iya. ya. Wah, baru mereka sadar. Wah iya ternyata kayak gini karena hasil ini kan biasanya. Siapa tahu hal yang kita lakuin sekarang kita jadi green generation, barangkali di tahun-tahun ke depan mereka akan tergerak juga. Iya. Bismillah semoga ya Allah. Di sini kakak-kakak sekalian ini punya cara mengubah mindset orang-orang yang berpikiran kayak gitu tuh? Gimana Sulit ya caranya? pertanyaannya. Kalau aku pribadi, aku sering juga discuss with Presiden Green Generation itu dia bilang pokoknya percaya diri dulu, kamu gerak sendiri dulu, otomatis orang-orang di sekitar kamu tuh akan ikut. Benar sih. Entah lama ataupun cepat gitu, mereka tuh bakal tergerak kok gitu. Walaupun tergerak kayak diam-diam, mereka masih apa ya kayak gengsi, tapi pasti mereka tuh akan sadar apa yang kita lakuin tuh benar gitu. Apa yang kita lakuin tuh emang buat lingkungan, buat kita semua. Baik loh gitu. Dan Kalau kita perspektif kita ya. aku mah gini loh. Kalau aku mah ya kita kalian pasti gini loh. Kebijakan. Kalian pasti dengar kebijakan. Orang-orang ketika bilang kayak harus A, pasti orang-orang tadinya malas banget harus A, malas banget harus B. Tapi ketika lama-lama itu akan jadi hal Terbiasa. kebiasaan. Kebiasaan. Jadi kayak yang tadinya kita malas gitu, terpaksa, tapi Terbiasa jadi. tambah waktu kan kita lihat ya tadinya kan di SMA 1 Anjatan kan misal tadi kan olahraga harus dimasukin gitu dan sebagainya tapi banyak orang yang kayak olahraganya nggak dimasukin dan sebagainya kan nah tapi kan gara peraturan itu kan terus menerus setiap tahun dan lain sebagainya nah adik-adik di bawahnya terus orang-orang sekitarnya pasti bakal ngikut kan kayak bakal kebiasa gitu dengan baju yang dimasukkan gitu pokoknya dengan kebijakan gitu apa nantinya. Sebenarnya kita butuh tekanan sih, kayak tekanan dari sementara kita kan nggak punya apa gitu, nggak punya Backup. jadi kita berusaha ngegandeng banget nih guru-guru gitu biar mereka juga ngasih tekanan. Biasa kalau omongannya dari guru kan anak-anak lebih nurut Lebih nurut gitu, gitu ya. timbang yang kita yang nggak punya latar belakang apa-apa ini. Mungkin kalau kakak yang ngomong mungkin kayak bakal dijulidin gitu ya. Nah, apa sih Iya. nih orang gitu, sok banget ya.
apalagi ya seumuran gitu ngapain lo gitu kan. Ngatur-ngatur. Tapi kita juga berharap semoga kedepannya gitu generasi selanjutnya tuh pasti ada yang turun temurun gitu. Amin. Generation selalu berkembang, apalagi di SMAN Satuan Jatim kita berharap banget. Satu level lah sama Eskul Pramuka, Pas Ibra, PR gitu. Sebenarnya kita tidak mau bergerak sebagai eskul, tapi kita mau bergerak sebagai komunitas yang beneran sadar guys, yang beneran sadar, bukan cuman ikut, bukan cuman terlibat hanya di dalam grup, tapi langsung berdampak aksi nyata ke lingkungan kayak gitu sih guys. Tuh teman-teman. Nah, Kak, ini pertanyaan terakhir nih. Kemarin itu kan Jambore Nasional tuh diikuti oleh seluruh provinsi Iya, Indonesia 27 ya. provinsi. 27 berapa? 27 provinsi. Nah, di antara 27 provinsi itu provinsi mana yang paling banyak mengirimkan duta delegasi hijau? Mana? Yang paling banyak ngirim delegasi itu Sulawesi Barat guys. Dari Sulawesi itu kalau nggak salah ngirimin 27 anak. Dan kerennya lagi mereka tuh hampir semuanya berangkat kayak. Sebetulnya di Jawa Barat juga banyak, cuman karena satu dan lain hal nggak semuanya berangkat gitu. Kita berharap semoga kedepannya juga Lebih bukan banyak soal lagi. dari kuantitas tapi lebih ke kualitas. Berapapun yang berangkat nanti dari Jabar, berapapun yang berangkat dari Semanja, amin gitu kan ya. Amin, Itu- pasti. Itu tetap berlangsung, tetap berdampak kok. Iya. Nggak hanya sekedar berangkat gitu. Iya, betul banget. Ada yang dibawa dari sana. Jujur kayak jujur ya, fun fact yang ada di JNG tuh ternyata bukan sekedar organisasi, bukan sekedar kegiatan, tapi fun fact di sana tuh bener-bener JNG itu adalah keluarga. Sumpah. Bener Kita, kan? iya, kita ketemu banyak orang-orang hebat dari Sulawesi, dari Sumatera. dari Papua, dari NTT, dari pokoknya semua se-Indonesia deh. Kita beneran belajar bertemu sama orang-orang yang karakternya baru gitu, budayanya baru. Itu sih yang menurut aku valuable Ada fun banget fact lagi ya. sih, ada fun fact di sana. Aku sendiri terkena budaya mereka, ngerti gak sih? Bahasa Jadi kayak mereka. kita ikutan, kayak ikut-ikutan loh. Ketemu orang Sumatera, itunya Orang logatnya mereka jadi kayak Sumatera kan. Sumpah. Ketemu orang Medan logat Medan kayak. Dari mana aku sebenarnya? Aku kan di sana kan kayak temennya sama 4, bayangin kalian 4 orang Sumatera. Ini mereka kan kayak Sumatera kan kayak terkenal sama Medan yang kayak keras gitu. Iya. Orang Medan gitu kayak gitu tuh kan kayak di sana aku bener-bener kayak logatnya kayak beda, sampai kan aku VN ke temen yang ada di sini kayak Iya. Cis deh. Kok logat pakai bahasa Jawa, Cis. Sini logatnya udah beda, Cis. Iya dah. Kayak itu loh, pas kembali ke Jawa kan kayak bertemu sama orang-orang kayak gini Balik Jawa dan lagi, sebagainya. iya. Terus kayak ngechat ke orang Sumatera kayak anjay logatnya udah kembali lagi. semua Kan kayak udah balik kayak lagi. itu adalah fun fact yang gong banget. Kayak belajar menyesuaikan diri dengan karakter yang beda-beda sih. Kayak jadi tahu, oh orang begini kita harus begini gitu, orang gini kita harus gini. Kadang-kadang kan yang Medan-Medan tuh ngomongnya kasar kan, tapi kayak oh emang ini mah iya ngomongnya doang gitu, tapi padahal hatinya baik. Terus kita kekeluargaannya erat banget karena mungkin kita juga semua pengalaman pertama kali gitu ke Ya. kota orang, jadi sama-sama nggak tahu gitu, sama-sama sebagai perantau gitu masih juga. kosong gitu lah ya intinya. Jadi kita kayak bahu membahu, ini gimana ya, kita habis ini kemana ya gitu sih. Jujur kalau bisa dibilang aku sangat amat kangen sih sama mereka semua. Tapi kalau ini di record, aku bakal bilang ke Aku bakal mereka, bilang, kita kangen banget. kita kangen banget. Nggak ada reuni ya. 15 Musdalifah, kamar 15 Musdalifah, Aku kangen banget kangen semua, sumpah. Ya. Tuh. Kayak mukbang hotban lagi. Makanya aku rasa mungkin JNGH ini salah satu pengalaman terbaik di hidup aku. Ketemu sama banyak orang hebat, Yang apalagi beda-beda karakter, beda-beda sifat, beda-beda budaya, sangat beda-beda amat suportif gitu. Apalagi kemarin pas aku lolos, alhamdulillah itu mereka sangat amat support gitu. Kayak beneran di situ kayak kita udah kenal lama, kayak terasa kayak udah kenal lama gitu. Pas kita pisah juga sedih banget yang lagi. Jadi kayak kalau kalian mikir nih ikut JNGH, feedbacknya pasti buat lingkungan aja, enggak please. Feedback yang kita dapat banyak banget, nggak cuma tentang lingkungan ya loh, tentang relasinya gede banget cuy. Ikut JNGH. Nah, dari cerita inspiratif dari kakak ini kan pasti ada yuk yang mau join ya. Nah, apa sih syarat dan Minat nggak ketentuannya? kalian? Join, bro. Ini bener loh, syarat ketentuan buat JNGH yang ini Kalau- tahu semanja. Beda. JNGH atau Green Generation? Mungkin dua-duanya bisa jelasin. Green Generation dulu lah ya, Green Iya. Generation dulu. Kalau JNGH kita mungkin nggak terlalu tahu karena kita baru Kedepannya jalan aja gimana, dulu. iya.
kedepannya mungkin beda-beda. Kalau Green Generation sebenarnya gak ada syaratnya. Gak ada syaratnya, jadi ayo join. Nggak ada syarat Join. Mungkin Iya. umur lah ya, anak TK ya ada gitu Green Generationnya sendiri, Green Generation Junior gitu. Kalaupun kita Green Generation Indramayu itu hanya nampung dari anak-anak SMP sampai SMA gitu. Yang penting kita punya Niat. keinginan untuk berdedikasi buat lingkungan sih kayak gitu. Karena everyone is is Green Generation. Kalian nggak perlu ikut Jenga dulu buat jadi Green Generation. Please, kakek aku Green Generation, ibu aku Green Generation. Kamu siapa namanya? Aku Irin. Green Generation dia, semuanya Green Generation gitu. Karena Green Generation tuh bukan orang yang bikin esai tentang lingkungan baru disebut Green Generation. Kalian buang sampah ke tempatnya aja, itu Green Generation. Tuh, dengerin guys. Everyone is Green Iya. Generation. Spill tanggal open recruitment-nya dong. Kayaknya Oprek. ya, kita tunggu aja ya. Dan- Kalau break batch 2 gitu. ya buat JNG mungkin tempatnya lebih gong lagi dari ini Iya. kayaknya Maya. Kita tunggu Terutama- aja JNGH selanjutnya Iya. bakal di kota mana? Karena selalu pindah-pindah kota nih JNGH. Ya. Barangkali di Indramayu. Amin. Di lumayan dibersihkan Indramayu lah. Ya gitu sih. Syarat yang untuk JNGH-nya? Kalau untuk JNGH, kalau kemarin Berkaca dari kita waktu itu ya, itu siswa pelajar SMP kelas 9 sampai SMA kelas 11 gitu. Karena kita sekarang kelas 12 itu kita pendaftar pas kelas 11 guys. antara seleksi dan gong acaranya ini jauh banget, sekitar 4 bulanan Iya. gitu. Karena di selama 4 bulan itu kita harus banyak banget tugas dari sana, mulai Iya. dari kita project Proses seleksi lah intinya, gitu. small project segala macam, dan seleksinya itu biasanya make esai dan video kampanye. Itu dari angkatan 2024. Mungkin ya 2025 barangkali ada inovasi baru dan lain sebagainya. Kita tunggu aja di IG Green Generation. Jangan lupa kepoin dan akunnya. Iya. Green Generation dan Green Generation Indramayu. Betul. Yang mau join, ayo join nih, kakak-kakaknya keren banget loh. Boleh. Iya. Di akun Generation aja guys ya. Kalau enggak, aku pribadi. Jangan dong Kak. Ada yang marah kan? Aduh. Oke, tak terasa kita udah di Oh, akhir udah video. selesai. Nah, Tadi mulai gelap juga. apa namanya? Buat teman-teman yang tertarik atau berminat untuk Join. mengikuti join di Green Generation, atau mungkin ada yang tertarik sama JNGH. JNGH. itu boleh banget ya teman-teman kalian bergabung ke mereka ini. Ya, apa tahu kalian ayo juga sama kita. Bisa meneruskan jadi kayak yang mereka bisa mereka ini. jadi selanjutnya gitu ya, generasi selanjutnya. Amin. Kemudian buat kalian juga nih, siapa tahu ada yang minat di program-program kerja kakak ini, tapi kalian tuh di luar dari GG. iya dari geng itu nggak apa-apa ya kayak. Iya nggak apa-apa, terbuka banget kok, terbuka banget. Terbuka banget. Siapa tahu aja hal kecil yang kalian lakukan itu berdampak besar. Yes. Betul banget kayak Small step, big impact. Itu slogan contohnya di enggak? Green Iya, Generation Indramayu, small step, big impact. Iya. Slogan kita. Nih kak, sebelum video ini tutup boleh kita jargon bareng-bareng. Bareng-bareng. Tadi jargon tadi kan yang di Indramayu. Ada dua jargon. Kalau GG Indramayu itu small step, big impact. Kalau Green Generation Indonesia, it's easy to be green. It's easy to be green. Oke, ayo langsung aja ya kita. Ya, coba bareng-bareng jargonnya yuk. Bareng-bareng, oke. bareng-bareng. Ayo, siapa yang mau mimpi nih? boleh Ayo. praktis dong. Yes. Apa gini? Itu kan GG Indramayu dulu sama GG Indonesia. 1, 2, 3. GG Indramayu. Small step, big impact. Boleh kita ke GG Indonesia. Ya. Udah tuh yang mimpi. Ya boleh. Green Generation. It's easy to be green.